anak-anak muda ini ya harus bisa ngambil celah ini ya. Artinya kalau sesuatu pekerjaan itu bisa menghasilkan, ya kita enggak terlalu berpikir bahwasanya ini kotor, ini menjijikkan dan seterusnya. Karena bagi saya yang pernah melakukan itu tidak butuh waktu terlalu lama. Artinya pagi itu paling setengah jam, setelah itu kita bersih-bersih, bisa melakukan aktivitas yang lain. Sore kita datang lagi kandang, selesai sudah, nggak terlalu banyak waktu. Bukan seharian kita di kandang, tetapi hanya cukup mungkin antar 1 jam setengah seharinya itu untuk melihat ayam. Halo Mawar, selamat datang di podcast Suara Rakyat sama Fanhar sekarang, dan kita bakal ngomongin soal ternak ya Mawar. Kenapa ternak lu? Itu kan cara cari cuan itu kan ada banyak. Nah, peternakan ini salah satu prospek yang kadang orang lupa kalau cuannya lumayan. Sama Fanhar sudah ada Pak Kusnul Kuluk dari DPR Jawa Timur. Assalamualaikum Pak, selamat datang. Assalamualaikum. Nih Pak Kusnul Kuluk ini kok ya pas bahasanya soal peternakan, ayam pula, dan panjenengan kan dulu juga peternak Pak. Ternak ya, sampai sekarang. Masih berarti Pak ya? Luar biasa. Dan kita bakal bahas soal ayam yang mahal Pak. Iya. Ini kan kalau orang tua saya mau masak gitu kan, beli ayam kampung itu harganya katanya lebih mahal daripada yang bukan ayam kampung. Iya. Bedanya di mana? Saya tak ke situ dulu Pak ya, penasaran. Bedanya ayam kampung sama ayam kota. Gimana Pak? Gimana Pak nyebutnya Pak? Ayam kampung sama ayam... Jadi kalau ayam kampung ini dikenal dengan ayam buras, bukan ras. Oh. Jadi memang ini murni dipelihara mulai zaman dahulu di kampung-kampung. Bukan ras itu berarti memang dia bedanya di mana tuh Pak? Saya kok bingung Pak. Ya, cara peliharanya aja dan nanti di bibitnya ya. Jadi dari bibitnya pun sudah berbeda. Beda. Oh, iya. Kalau ras ini sudah di rekayasa sedemikian rupa sehingga yang pedaging misalnya usia umur 30 itu sudah bisa dipanen. 30 hari, bulan. 1 bulan itu sudah di atas 1,2. Wow. Ya. Kalau 40 itu bisa 2,5 Pak, bobotnya. Wih. Ya. Kalau ayam kampung nggak bisa Kalau Pak. kampung nggak bisa. Iya. Ayam kampung itu 3 bulan ya paling masih 1,2. Gitu. Dan rasanya lebih gurih sih kalau buat saya Pak. Itu yang nanti menjadi daya tarik tersendiri. Iya. Orang bagaimana orang ini berburu ayam kampung, bukan ini ya, bukan anak kampung. Nah ini dia, makanya kan kalau ternyata dari bibitnya aja beda dan harganya juga jauh lebih mahal kan Pak. Ya. Tapi secara sistem di ketahanan pangan Jatim Pak, ayam kampung sendiri ini lumayan gimana posisinya Pak? Ya, jadi memang populasinya ayam kampung ini di Jawa Timur lumayan besar ya. Banyak berarti Pak ya? Kita nggak bisa melihat berapa peternaknya, tetapi populasinya. Kalau ayam ras bisa ketemu. Jadi di Lumajang misalnya orang yang pelihara ayam ras ini ketemu sudah berapa datanya, karena mudah memang. Oke. Tetapi kalau ayam kampung, ayam buras ini nggak bisa. Cuman populasinya berdasarkan data BPS itu tertinggi di Jawa Timur ini di Kabupaten Banyuwangi, Mas. Oh, yang populasi ayam, bukan peternaknya Pak ya? Bukan populasinya. Iya. Tapi nggak bisa ini, karena ada orang hanya pelihara 5, pelihara 10. Iya itu sih. Populasinya yang bisa dihitung oleh BPS itu mencapai 11.300.000. Di Banyuwangi. Di Banyuwangi, tertinggi di Jawa Timur Pak ya? Nomor 2-nya di Jember. Nomor 2-nya di Jember. Oh, dapil panjenengan ini ya. Iya. Oke. Berarti kalau kita ya, karena kalau ayam ras itu kan peternaknya pasti sudah langsung skala besar gitu kan Pak. Makanya bisa didata. Iya. Tapi kok mahalan ayam kampung Pak daripada ayam ras? Kenapa dia secara nilai ekonomi lah ya? Iya. Itu jauh lebih mahal gitu Pak. Iya. Jadi kenapa jauh lebih mahal? Karena memang secara pertumbuhannya lambat. Oke. Pertumbuhan lambat, sehingga kalau dihitung biaya untuk makan dan seterusnya itu kan juga lebih besar. Makanya itu lebih mahal. Di samping nanti memang ada beberapa kelebihan dari ayam kampung ini, misalnya omega dan vitaminnya itu lebih bagus ya dibandingkan dengan ayam ras. Ya. Begitu juga proteinnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan ayam ras. Ya. Oh, makanya telur STMJ itu pakai telur ayam kampung ya. Ya. Oke, jadi kebaca sih sekarang. Jadi memang karena dia pertumbuhannya berapa lama Pak panen Pak?
Kalau ayam kampung. Kalau ayam kampung ini normalnya 4 bulan ya. Normalnya. Itu sudah baru bisa disembelih lah. Itu paling enggak sampai 2 kilo, 1,5, 1,6 gitu bobotnya ya Bapak. Kalau dibandingkan yang ras tadi jauh. Iya jauh. Iya juga ya, jauh Kalau banget Pak. Yang ras itu sudah menjadi indukan kalau 4 bulan ini. Sudah bisa 7 kilo kan. Bisa 7 kilo. Yang satu 1,5, yang satu 7 kilo. Astaga, jauh banget loh Pak. Oke, makanya dia jadi mahal karena rambutnya susah Pak ya. Susah ya. Pakannya juga habisnya banyak. Ya. Jelas kalau itu. Ya. Tantangannya selain secara pakan, secara itu kandangnya mungkin Pak ada tantangannya? Tidak ada. Makanya ini saya sampaikan di podcast ini kan sebuah peluang. Oke. Peluang bagi warga kita, anak-anak muda juga bisa ngambil peran ini ya, karena tidak butuh modal besar, tidak butuh tempat lebar. Karena pengalaman saya pribadi ketika awal nikah itu pelihara 20 itu ekor ya. Cukup untuk menghidupi keluarga. 20 ekor cukup Pak ya? Ya, untuk belanja hariannya ya. Iya. Sebelum punya anak ya. Lama-lama sampai di angka 70 saya punya betina itu. Itu rata-rata setiap hari 40 butir seluruhnya. Setiap hari Setiap hari. Itu tahun 91 ya, sebelum orang ramai kayak sekarang. Iya. Bagaimana memelihara ayam kampung. Itu Wow. 40 butir telur itu, yang 20 saya jual untuk konsumsi ayamnya. Yang 20 untuk belanja itu lebih sudah, 20 butir itu ya. Wow, iya. Peluangnya gede banget kalau kayak gini, Pak. Karena kebetulan saya orang kampung lah ya, ada halaman, ada tempat untuk pelihara itu. Waktu itu ayamnya sampai 70 ekor, Pak ya? 70 ekor. Butuh luasan lahan berapa, Pak? Enggak butuh terlalu besar sih. Yang penting sudah ada tempat berteduh, ada umbarannya istilahnya. Karena untuk menghemat makan ini. Jadi kalau ada umbarannya, dia kan bisa cari makan sendiri ya. Iya. Tapi tetap dipager kan? Kalau nggak dipager hilang, Pak. Iya kan? Bukannya curiga tetangga atau apa, cuman kan lebih baik mencegah kan, Pak ya, daripada mengobati. Iya, bisa dia keluarkan, Anda tahu cara baliknya, bisa ada yang nangkep duluan. Itu gitu. Dia kan namanya ayam kan lari hilang gitu kan. Berarti secara tantangan cuman butuh sabar aja karena panennya lama, Pak ya? Iya. Tapi kan ini banyak yang nggak tahu, Pak. Kalau ayam kampung itu ternyata secuan itu kan, Pak. Iya. Nggak ada kayak pelatihan gitu, Pak, dari pemerintah untuk ini loh gitu. Jadi saya pribadi melakukan itu dengan dengan kegiatan selusmiran yang dilakukan oleh DPRD provinsi. Saya mencoba melakukan itu, memberikan advokasi untuk anak-anak muda atau warga memelihara ayam di angka 5-10 ekor saja. 5-10 ekor aja. Ya. Itu per bulan bisa dapat berapa, Pak, kira-kira? Ya karena memang butuh agak waktu panjang ya. Jadi kalau memang dia punya modal langsung beli yang bulat istilahnya, yang siap telur. Itu 2 bulan sudah bisa bertelur. Artinya ayam kampung ini kan bisa diambil telurnya, bisa juga diambil dagingnya. Iya. Kalau dia mau cuan banyak, itu biasanya pelihara menjelang Hari Raya Idul Fitri. Oh jelas, Pak. Ya. Jelas itu opor, lagi gule muncul semua kan itu, Pak. Iya. Jadi kalau jago yang lumayan besar itu kalau Hari Raya di angka 120-150 ribu satu ekor tuh ya. Wah. Kan lumayan besar. Iya, Pak. Ya. Lumayan. Kulaknya berapa? Maksudnya bibitnya berapa, Pak, harganya, Pak? Kalau bibitnya itu kan kalau dari DOC sama. DOC itu sama, sekarang di kisaran 14.000. 14.000. 14.000 itu dalam tempo 4-5 bulan kalau mau sampai dijual jantan besar itu ya. Itu sudah lumayan besar. Biaya pakannya, Pak, aku tak sambil ngitung ya, Pak. Cuman budaya dewe ya, Pak. Biaya pakannya berapa, Pak? Ya, jadi biaya pakan ini memang kalau saya hitung itu bisa di angka 70% dari nilai jualnya ayam itu nanti. Tetapi kalau misalnya diumbar, apalagi sekarang bisa memanfaatkan limbah dari dapur MBG. Oh iya ya, benar. Peluang sangat besar, Mas. Saya sudah lakukan begitu MBG ini running jalan di bulan September, saya coba lakukan tanpa beli makan untuk ayam, hanya mengambil dari sisa MBG. Karena sisa makanannya daripada dibuang, ya kan? Dibuang, kita fermentasi, diberikan pada
Bahkan ada relawan saya itu dia hanya istilahnya modal tas kresek dititipkan ke warung-warung di sekitarnya, warung makan, itu kalau sore diambil, sisanya warung. Bisa buat jadi pakan. Buat jadi pakan. Nggak perlu beli pakan lagi. Nggak perlu sudah. Jadi kan ada campurannya, nasi, ya, sayur, ada ikan, seterusnya, itu tinggal difermentasi, dimasukkan ke wadah atau plastik, selesai. Loh, ini kalau banyak anak-anak muda yang tahu kayaknya menarik loh Pak Kuluk. Iya. Tapi kan memang Pak Kuluk sudah melakukan itu sendiri Iya. gitu kan. Tapi kan Pak Kuluk ini satu orang Pak. Iya. Jawa Timur kan luas Pak. Iya kan. Harusnya kan ini bisa lebih rata gitu loh Pak. Betul. Biar lebih sip lagi. Nah saya penasaran nih Pak. Kira-kira dari pemerintah ada nggak kayak gitu? Tapi nanti dulu Pak Kuluk. Ya. Biar Empower penasaran. Jangan kemana-mana Empower. Tetap di podcast Suara Rakyat. Kita lanjut lagi ya Pak. Tadi kan Pak Kuluk sudah cerita, sudah melakukan itu, ngasih pembinaan, Ya, apa istilahnya ya, pelatihan lah Pak ya. Pelatihan ke generasi muda bahwa ini loh, ada yang enak ini loh, bisnis yang cuan gitu kan, dan modalnya juga nggak besar. Tapi kan Jatim kan luas Pak, kalau panjenengan sendiri, waduh nggak ngatasi loh Pak. Ya. Dari Pemprov sudah ada belum Pak nih Pak? Ya, jadi Pemprov ini kita coba dorong ya untuk mengadakan pelatihan, pembinaan. Syukur-syukur nanti ada istilahnya modal ya, berupa ayam misalnya. Itu harapan kami kayak gitu, tapi masih belum diterima. Tapi saya tidak akan putus asa untuk menyampaikan itu, karena ini sebuah peluang untuk memberikan pekerjaan baik untuk skala besar maupun skala kecil. Oke. Padahal kan kalau hitung modalnya kan ya nggak besar. Nggak besar. 14.000 dari Pak ya, bener ya? Iya, kalau mau dari DOC 14.000 itu sudah bisa start ya. Ngapunten, DOC apa Pak? Saya kok agak... DOC itu yang masih baru netas umur. Oh, ayam-ayam yang baru netas. Oh, oke. Itu 14.000. Ya. Berarti kan kalau 14.000 sebenarnya APBD ngatasi. Harusnya loh Pak, ya kan. Tinggal gimana dari eksekutif untuk... Ya. Karena ini daripada angka pengangguran nambah kan Pak, ini kan jadi salah satu opsi gitu kan. Dan kalau bicara teknologi, kalau dari cerita Pak Kuluk juga nggak yang rumit tuh Pak. Iya. Sesimpel itu tuh Pak. Dia dibiarin aja hidup gitu. Jadi konteks negara kita sekarang ketahanan pangan. Betul. Kalau ini tidak ditopang dengan kegiatan real dari masyarakat, apalagi MBG ini nanti berjalan semuanya, saya yakin nanti masyarakat juga akan kerepotan ya untuk menyiapkan telur, daging ayam, sayur dan seterusnya. Maka yang memungkinkan dilakukan masyarakat yang tidak punya modal besar, ya peliharain kampung ini. Oke, jadi ini juga bisa jadi support sistemnya MBG, Pak. Iya. Iya juga sih, karena ini kan kalau dari berita-berita MBG belum 100%. Belum, masih 30%. Jawa Timur. 30%. Di Jawa Timur masih 30%, Pak. Berarti masih ada peluang untuk, nah kamu bisa jadi pemasoknya tuh. Nah, gitu kan. Dan ini harus diisi sih sebenarnya. Nggak butuh teknologi yang aneh-aneh gitu kan, Pak. Nggak butuh kayak modal yang besar, area yang gede juga enggak. Enak loh ini Pak. Ya. Tapi kok belum banyak yang lirik Pak. Ini stigmanya jangan-jangan karena mikirnya kotor, ribet gitu. Gimana tuh Pak Kuluk? Ya kalau orang beranggapan ini tidak prestisius, tidak bisa menghasilkan uang. Padahal ini bisa. Yang pengalaman di masyarakat saya itu ketika wabah itu biasanya ayam ini gampang langsung habis ya. Oh gitu ya? Iya. Tapi kan itu sebetulnya bisa diantisipasi. Oke. Antisipasinya ya dengan vaksin. Vaksinnya. Sama dengan ayam ras itu kalau kena wabah ya semuanya akan habis. Tapi ayam kampung ini sebetulnya relatif lebih tahan ketimbang ayam ras ya. Lebih tatak berarti Pak ya? Lebih tatak ya, lebih sehat berarti ya? Sehat. Oke. Karena mungkin mereka alami kali Pak ya? Betul. Nggak dimodifikasi kan gennya kan? Oke, jadi udah kurang enak apa gitu ya? Tinggal supportnya pemerintah Pak. Karena kan posisinya kan kalau anak-anak muda ini nggak tahu, bingung mau cari bibitnya di mana itu juga. Kayak saya aja kan saya juga pengen gitu kan Pak. Tapi ya saya tuku bibitnya nang di lah itu kan jadi masalah baru gitu loh Pak. Belum lagi masalah nanti jualnya kemana, rantai pasokannya ini loh Pak. Marketnya itu sebenarnya gimana Pak kalau ngomongin rantai pasoknya? Jadi kalau yang kampung ini tidak susah sebetulnya. Pasti banyak orang akan beli.
pasti akan banyak. Karena memang di masyarakat kita ini ada orang yang tidak suka dengan ayam ras. Pokoknya kalau ayam ras berdaging misalnya, dia tidak suka. Dia lebih milih ayam kampung. Oh, iya sih Pak, teman saya tuh alergi Pak. Nah, Dia cuma bisa makan ayam kampung. Bener Pak, saya baru ingat. Jadi teman saya tuh setiap makan ayam yang bukan ayam kampung, ayam itu tiba-tiba kulitnya merah-merah Pak. Iya, betul. Dan itu nggak sembuh-sembuh. Oh Iya. iya. Jadi marketnya tuh pasti ono Pasti, gitu kan. Tinggal pasti, dicari pasti. aja. Gampang itu pasti. Jadi kalau ada yang pelihara pasti nanti ada yang beli. Pasti itu sudah. Karena ini kurang. Jadi sangat-sangat kurang sekarang. Berarti stoknya ayam kampung walaupun segitu banyak tadi, Iya. ini di Jawa Timur aja masih kurang. Sangat-sangat kurang. Sangat kurang. Kok bisa Pak? Iya. Agak bingung loh Pak dari ini karena kok bisa masih kurang. Jadi di beberapa daerah itu sampai pesan ya pedagang-pedagang ini ke yang pelihara. Kapan mau dikeluarkan? Ayam itu? Belum waktunya panen udah Belum. dipesan. Iya, sudah dipesan. Sewanger sih kalau kayak gini. Ini jadi menarik loh Pak. Sayang banget jadinya kalau anak-anak muda kalau empower nih, ya kan kamu nggak terjun ke bisnis ini tuh kayak sayang banget gitu kan. Iya, betul. Karena peluangnya sepadang itu Pak kalau kata orang Jawa kan itu. Itu gambaran padang gitu kan Pak. Jadi kalau teman-teman muda ini melihat YouTube misalnya di Pak Bayu ya, Pak Bayu ini sering menyampaikan dengan pelihara ayam kampung 10 ekor dalam waktu 3 tahun itu bisa menjadi miliarder. 10 ekor dalam waktu 3 3 tahun. tahun bisa menjadi miliarder. Di Dan tahun- itu banyak orang tidak percaya. Iya Pak. Ya, tapi sekarang sudah banyak orang buktikan. Banyak orang buktikan dan itu sebuah kenyataan. Di tahun ketiga jadi berapa Pak? Kan modal awal 10 nih. Iya. Di tahun ketiga jadi berapa Pak? Itu jadi miliarder pokoknya dia. Iya. Ya ampun. Hitung-hitungannya ada nanti Mas. Iya. Ini cukup panjang kalau di sini. Saya penasaran. Nanti habis ini aku tak berguru deh ke Pak Gulung nih penasaran soalnya. Jadi itu mungkin bahkan Pak ya? Iya, sangat mungkin. Di teman saya di Jogja ini sekarang setahun dia bisa pelihara dari 10 sudah menjadi 900 ekor. Jadi memang teorinya itu yang 10 ini nanti akan ditetaskan pakai mesin menetas, ya. Yang jantan nanti dijual untuk biaya pakannya, yang Oke. betina dipelihara. Terus gitu aja. Pokoknya yang jantan ini ketika umur 3 bulan 4 bulan dijual untuk subsidi pakan. Oh, kalau yang betina diambil telurnya atau dagingnya, Iya. gitu ya. Tinggal dipilih mau Iya. kayak gimana gitu. Tapi Pak, saya mikirnya kayak gini. Ini tadi kan kalau kita bicara modelnya kan dari eksekutif ya, harusnya, Oh, iya. harusnya. Kalau kayak vaksinnya Pak, masalahnya kan tadi kan ada kekhawatiran itu juga Iya, kan, iya. kena wabah habis kan Pak, Habis, ya. pusing kan akhirnya. Nah, tapi kan kalau vaksinnya ini ada support nggak dari eksekutif sebenarnya Pak? Ya, sementara ini dari pemerintah belum ada. Ya, belum ada ya. Jadi pembinaannya nggak ada, vaksin nggak Ya, ada, Allah. Iya. pendampingan nggak ada. Terus kadang saya mikir ini yang namanya ketahanan pangan gimananya gitu, Itu, Pak. gimananya. Sepakat Pak. Saya kan begini gini, ini ada sektor bagus banget nih, Iya. gambarannya peladang gitu kan Pak. Betul. Pembibitan nggak ada. Hmm. Mundur lagi deh, pelatihan pembinaan nggak Nggak ada, pembibitan nggak ada, vaksinasi juga nggak ada. Padahal kayaknya ternak lain ada loh Pak. Iya, kalau sapi, kambing Iya, ada. Pak. Ya. Nah, kalau orang pelihara sapi itu kan lama, Mas, untuk menghasilkan itu lama. Banget Dan Pak. ketika ada kebutuhan sedikit, kebutuhan kecil, ya susah menjualnya. Nggak liquid Pak ya, Iya. nggak liquid ya, Kalau tidak yang bisa dia dicairkan. pelihara misalnya 50 ekor, ada Ah. kebutuhan anaknya beasiswa berapa? 5 ekor jual selesai. Ya, mau jual 10 ekor, Iya loh. kalau misalnya harga 100 ribuan, 1 juta sudah. Jadi ini adalah ternak yang bisa dicairkan Pak. Ternak yang gampang dicairkan. Iya. Padahal kan semudah itu Bapak ya. Nggih. Tapi kenapa jadi mau bilang anak tiri itu kok sawangan nih? Tapi kan kalau dibanding sektor peternakan lain ini kan jadi Betul. kayak kurang terperhatikan. Padahal benar yakin di pedesaan Pak, ini kan banyak peternak ayam kampung yang nggak ke-capture kayak yang Iya. dari Pak Puluh cerita. Jadi ya kita akan support terus ya, karena untuk mendapatkan bantuan orang per orang ini agak susah di sistem kenegaraan kita. Ini harus ada kelompok ternak, kelompok tani yang sudah terdaftar di kementerian atau di dinas ya. Sementara orang-orang yang istilahnya dalam tanda kutip kurang mampu tidak bisa masuk kelompok ini. Iya loh Pak, Ya, mereka paling punyanya berapa? Iya. 5-10. 5-10 ekor. Harusnya boleh loh Pak, tapi masuk kelompok peternak. Harusnya, kalau kita Iya. ngomong idealnya loh ya, itu kan harusnya boleh. Cuman kan mereka tidak punya akses ke sana. Ya. Lah terus gimana Pak, kalau ada
masalah mereka nggak bisa dapat vaksin. Ya, Nah ini kan butuh peran pemerintah loh Pak. Nah, betul. pripun Pak Jenengan sebagai anggota DPRD Jatim ini pripun nih? Ya, karena kebetulan di komisi saya, maka saya akan terus berusaha memperjuangkan ini agar ada perhatian ya orang-orang yang memang ingin memulai usaha dengan ternak ayam kampung ini, ada perhatian dari pemerintah. Tapi kalau misalnya pemerintah ini tidak ada perhatian, ya saya pribadi cuma kan terbatas. Ya. Itu dia loh Pak. Pak Kuluk itu cuma satu. Jawa Timurnya luas loh Pak. Luas banget dan ini kan butuh sentuhan. Nah, Belum lagi peternak-peternak yang tidak tercapture yang ada di desa-desa. Nah. Founder pengen tanya itu nanti Pak. Iya. Karena kan kayaknya banyak ya kalau kita ngomong ayam kampung lah ya gimana peternaknya aja nggak bisa didata. Cuma bisa didata populasinya Populasi. Pak. Lah ya ini kan berarti kan ada satu masalah yang Betul. perlu didiskusikan sebenarnya. Oke. Tapi kamu jangan kemana-mana ya Pak. Tetap di podcast Suara Rakyat. Kita lanjut lagi ya Pak, masih sama Founder dan Pak Gusul Golub dan kita masih bahas soal sektor peternakan yang nggak kelihatan Pak ya. iya, Bukan goib, tapi bukan goib, tapi karena nggak bisa ke capture berapa jumlah peternaknya. Karena ya tadi panjenengan cerita ada yang punya cuma 5, ada yang punya cuma 10. Nah ini loh Pak, ini gimana Pak? iya. Jadi kalau saya membaca di beberapa media itu ada wanita muda ya di Ciamis, umurnya 27 tahun. Oke. Dan tahun kemarin itu sudah cerita omsetnya 40 juta per bulan. Omset Omset Pak ya? 40 juta. Karena Itu dia banyak, sudah pelihara 6.000 ekor ayam kampung ini. dari beberapa usia umur gitu. Iya. Dan ini saya rasa bisa menjadikan inspirasi bagi anak-anak muda di Jawa Timur. Kenapa orang Jabar bisa? Ya, harusnya Jawa Timur bisa. Karena sebenarnya secara demografi kita lebih oke Pak ya? Oke. Lebih cocok. Oh, ya, cocok. Butuhnya kayak gimana memang Pak secara demografi? Secara alam bebas ini karena memang ayam kampung ini lebih tahan terhadap penyakit, lebih mudah beradaptasi, tidak rewel untuk makan. Mau makan apa saja ini bisa. Oh benar Pak? Iya. Jadi tergantung kita mau dikasih apa. Jadi kalau misalnya kita mau ngambil segmen sisa dari perusahaan roti misalnya, roti yang sudah kadaluarsa itu bisa. Nggak ada pengaruh ke telur atau Nggak daging? ada. Wow, enak loh Pak, ya kan? Jadi sangat mudah. Iya. Saya kadang ketika selesai makan misalnya di warung Taliwang ayam itu, sisa-sisanya tak ambil. Sisa tulang, sayur dan semuanya itu, teman-teman pada kaget. Untuk apa Pak? Untuk ayam. Mau memangnya? Mau. Ada yang nggak percaya? Ayo ikut. Mau ayam saya itu. Jadi dia memakan segala Pak ya? Apa saja masuk. Suara sih. Dan kalau udah kayak gini berarti yang peternak-peternak baru harusnya juga digandeng sama kelompok peternak ya Pak ya? Ya, Kenapa belum Pak? ya. Jadi kadang orang untuk berbagi sukses itu agak pelit ya. Ya. Kenapa kalau saya sukses nanti banyak yang niru terus jatuh dan seterusnya. Iya. Tapi bagi saya enggak. Karena ketika banyak orang sukses ini saya rasa sebuah kebanggaan tersendiri. Dan rezeki dari Allah itu tidak akan terkurangi, Mas. Ya. Betul. Kalau memang saya betul. sudah dikasih plotting misalnya 5 juta, ya 5 juta itu. Masih ngoyo kayak gimana? Ya, 5 juta itu. Mentok gitu ya Pak ya? Maka peluang ini monggo kita ambil, terutama bagi masyarakat yang ada di pedesaan. Tapi kota juga bisa lah untuk pelihara ayam kampung. Minimalnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya itu selesai. Kalau butuh space luas juga iya, ya. kalau misalnya dia punya 10 ekor, saya rasa untuk 5 butir telur sehari itu dia akan dapat. Kalau cuma keluarganya 3 atau 4, cukup sudah untuk protein di rumahnya. Nah ini saya penasaran ya Pak. Ya. Nipir sedikit keluar Pak. Telur ayam kampung ya Pak ya. Ya. Begitu ayam itu bertelur tuh Pak, Ya, bisa langsung dikonsumsi tuh Pak. bisa. Oh, saya kira tuh harus diolah dulu enggak Pak ya? Enggak. Makanya kalau di STMJ jamu, nah, itu mesti langsung telur ayam kampung. Iya. Langsung. Saya kira setelah ayam itu bertelur, telurnya ini kayak harus diapain dulu gitu, kayak dipanasin dulu atau apa? Enggak Pak ya? Enggak, langsung. Sudah langsung, oh berarti paling enggak itu bisa untuk konsumsi sehari-hari aja ya. Lumayan, telur mahal sekarang Pak. Rakyat sekarang telur Pak. Naik banget. Ya. Belum lagi bicara masalah MBG. Ya. Ini kan jadi peluang tersendiri gitu kan Pak. Betul.
Berarti kalau kayak gitu, Vaner balik lagi Pak, harus ada awalannya dulu Pak. Ya, Karena kan ini pasti akan menyedot stok yang ada nih MBG ketika dia 100%, stok yang ada itu sudah pasti akan overload, udah habis gitu kan Pak. Butuh tambahan-tambahan stok lah. Ini Pak, apa dulu nih yang harus dilakukan sama pemerintah? Apa yang panjenengan dorong supaya nanti amit-amit kita nggak perlu kehabisan stok gitu Pak? Karena kan kalau kehabisan stok kan bisa belajarnya kemana-mana gitu kan Pak. jadi pekan yang lalu kami kebetulan ada Binteknas ya, partai itu, dan menghadirkan Kepala BGN. Oke. Ya, beliau cerita tentang peluang-peluang itu. Dan ketika tanggal berapa Oktober, pas hari ulang tahunnya Pak Presiden Prabowo, 9 kalau nggak salah. Bukan. pokoknya Oktober. itu 8 Pak. 8 ya. 8 Itu Oktober. semua MBG masak nasi goreng dan telur ceplok. Karena kesukaannya Pak Prabowo ini nasi goreng dan telur. Oh, Ya. ada filosofinya ternyata ya. Kenapa kompak gitu menunya ya? Dia lebih perintah dari BGN. Oke. Semuanya se-Indonesia masak itu. Ternyata keesokan harinya harga telur langsung melambung tinggi. Stoknya nggak ada Pak. Ya, karena habis hari Iya itu. Pak, habis Pak. Padahal ini masih secara nasional kalau tidak salah masih 20%. Nah, kalau tahun depan misalnya sampai 60%, dia bisa membayangkan berapa nanti harga telur ketika di bulan Oktober itu, ketika semua dapur masak nasi goreng sama Telur ceplok. telur ceplok. Iya kan, rumit hidup kalau kayak gitu. Berarti memang perlu ada yang harus dilakukan nih berarti Betul. Pak ya. Jadi ada prediksi Kepala BGN ini, kalau ingin ini memenuhi kebutuhan MBG, ada kurang lebih 6 juta kandang nanti ya untuk ayam petelur ini. Dan ini harus ditangkap oleh masyarakat Indonesia. Kalau tidak nanti ketika kekurangan, saya khawatir nanti impor masuk. Nah, itu maksud ketika saya. impor masuk, pasti nanti masyarakat juga akan berdampak. Karena pasti murah. Impor itu. Iya, benar Pasti Pak. murah. Karena kan sekarang ini misalkan nih kondisi stoknya ternyata habis. Ya, Terus datangkan dari luar, Iya. murah, jelas, Murah. murah banget gitu kan Iya. Pak. Yang jadi masalah adalah ketika ada barang murah ini yang punya masyarakat kita dia nggak nggak kebeli. kesentuh. Pasti Itu beli yang dia. murah masyarakat. Nah, kalau sudah kayak gitu Pak, jaga-jaga supaya tidak Iya. ada impor. Kalau kita menunggu pemerintah pusat yang cakupannya terlalu luas kan Pak ya, bisa jadi kan lama. Ya, Pemprov Jatim dulu deh Pak, yang Ya. panjenengan dorong itu apa? Yang harus dilakukan ini apa? Supaya jangan sampai kita jadi tidak punya stok dan ketahanan pangannya Ya. jadi amburadul Pak Bro. jadi kita kemarin mengkritisi APBD ya, karena memang visinya itu kan ketahanan pangan, tetapi kayaknya tidak menyentuh ke situ. Kita ingin ada sentra-sentra telur, bukan hanya di Blitar, bukan hanya di Lumajang misalnya, tetapi semua daerah ini bisa menjadi sentra. Karena khususnya misalnya petelur itu, ya saya yakin di semua daerah di Jawa Timur itu bisa. Maka ketika pemerintah ini menyambut seruan kita, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya agak berat seruan kita karena alasan dana dan sebagainya, makanya saya munculkan tentang ayam kampung ini. Iya. Jadi ketika ibu-ibu sekarang sudah banyak mengeluh ke saya, harga makan naik, harga telur meningkat, harga ini meningkat, ya saya sarankan nanti pelihara ayam kampung ini. Oke. Biar dia tidak terlalu tergantung dengan harga telur di pasaran. Jadi kalau kita ngomong telur jangan lagi terpusat di satu wilayah Pak Iya, ya. Kayak betul. Blitar, tadi Banyuwangi. Nggak boleh kayak Nggak gitu boleh. lagi. Karena kalau kayak gitu jatuhnya ketika ini nanti MBG aja deh. Satu Iya, kasus MBG. aja MBG aja udah optimal. Amblas itu semua. 16, pasti 16 itu nanti. Jadi tahun depan ini kalau anggaran yang disiapkan pemerintah pasti akan menyedot banyak. Nah, maka solusinya ya rumah tangga kecil, ya pelihara ayam kampung ini sudah. Kalau misalkan butuh mau disembelih ya bisa langsung Bisa, gitu kan. Iya kan? Karena kan kalau ayam kan nggak ribet proses Nggak ribet. sembelihnya Pak. ayam. Oke, jadi menarik loh ini. Sayangnya tapi itu tadi Pak, emane kalau buat Vaner Pak ya. Ya, Kok gak kayak dilindungi sama pemerintah, Nah. kok malah kayak dipandang sebelah mata. Padahal kalau kita ngomong akses protein paling mudah untuk masyarakat, ya ayam Ayam. sama telur ayam Pak. Iya. Sudah nyoba dorong belum Pak di Iya. internal kedewanan? Kita sudah sampaikan di Dinas Peternakan untuk diseriusi ini, dipikirkan ini, jangan hanya yang
yang sudah besar ya, kayak susu, sapi perah, sapi dan seterusnya itu. Tapi yang kecil ini untuk bisa diberikan ruang ya, baik dari penyuluhan, syukur-syukur nanti sampai ke bantuan permodalannya. Ya. Dulu di zamannya Pak Prabowo, saya ingat di Pak Presiden Jokowi ini pernah ada bantuan di Lumajang, ada percontohan 3 kecamatan bantuan ayam Arab. Ayam Arab ini kan dikenal daya telurnya banyak, tetapi saya lihat karena memang tidak dilalui dengan proses yang bagus. Sudah dikasih kandang, dikasih pakan, dikasih ayam. Ayamnya ini yang masih kecil. Jadi belum siap telur sudah dipaksa bertelur. Dipaksa. Akhirnya nggak sampai bertelur, masyarakat nggak kuat juga, dijual, pakannya dijual, kandangnya rusak. Aduh, jadi sia-sia. Jadi sia-sia. Jadi idealnya memang ketika teman-teman OPD ini harus menseriusi ya beneran. Di mapping dulu nih gitu kan. Cuman seharusnya sih sudah Pak ya, masa kerja nggak pakai data kan ya aneh loh Pak. Ada, cuman kurang serius menurut saya. Nah itu dia loh, ditingkatkan lagi, level keseriusannya ditingkatkan lagi gitu ya Pak. Itu kan dari sisi dinasnya nih Pak, dari sisi eksekutif dan jajarannya OPD-nya. Terakhir Pak Kulub, untuk Empower masih banyak loh Pak yang bilang, alah ternak ayam kotor, alah mending kerja nang katoran, adem, ngasih gitu kan. Nah monggo Pak, edukasi Empower supaya ini dulu opsi gitu kan, monggo Pak Kulub. Ya, jadi anak-anak muda ini ya harus bisa ngambil celah ini ya. Artinya kalau sesuatu pekerjaan itu bisa menghasilkan, ya kita enggak terlalu berpikir bahwasanya ini kotor, ini menjijikkan dan seterusnya. Karena bagi saya yang pernah melakukan itu tidak butuh waktu terlalu lama. Artinya pagi itu paling setengah jam, setelah itu kita bersih-bersih, bisa melakukan aktivitas yang lain. Sore kita datang lagi kandang, selesai sudah, nggak terlalu banyak waktu. Bukan seharian kita di kandang, tetapi hanya cukup mungkin antara 1 jam setengah seharinya itu untuk melihat ayam ini. Ya Pak, enak kan? Kamu masih bisa sambil kerja? Bisa. 1,5 jam per hari. Iya. Loh kan? Cuan mana lagi yang segampang ini ya Pak? Tinggal kita sambil dorong ke jajaran Pemprov Jawa Timur supaya lebih kasih ruang, lebih kasih akses. Karena tadi banyak peternak ayam kampung yang ya cuma punya 5-10, permodalannya susah. Karena nggak punya legalitas kan Pak. Nah ini perlu diseriusin nih. Kamu wajib share makanya ke banyak orang. Tujuannya apa? Biar pemerintah itu juga terketuk gitu kan. Akhirnya menseriusi ini. Sudah serius tapi perlu dieskalasi lagi keseriusannya. Dan makin banyak juga yang sadar bahwa ternak ayam kampung itu bisa cuan dan potensinya besar. Kok bisa? MBG was simple. Iya kan? MBG itu dulu aja. MBG belum optimal sudah kewalahan, apalagi MBG-nya nanti 100%. Gitu Pak Kulub ya. Betul. Matur suwun sangat Pak Kulub. Ini insight-nya luar biasa. Semoga menginspirasi Empower. Kalau Founder sih jelas sudah terinspirasi Pak. Habis gini aku mulai baca-baca buku peternakan Pak. Iya. Buku. Sama belajar ke panjenengan tentu saja ya kan. Siap. Jangan lupa juga kamu klik like sama subscribe Empower, karena podcast Suara Rakyat itu isinya informasi yang penting banget buat kamu. Benar pamit, Pak Gusnul Kulub juga pamit. Sekali lagi matur nuwun Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day. Bye bye.